Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara dengan NIM 210320022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang indikator, nilai dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Indikator kepemimpinan. Indikator kepemimpinan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas seorang pemimpin dalam memimpin tim atau organisasi. Indikator ini membantu mengidentifikasi sejauh mana seorang pemimpin berhasil mencapai tujuan organisasi, memotivasi bawahan, dan mengelola tantangan yang ada. Berikut beberapa contoh dari indikator kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan komunikasi, yaitu sejauh mana seorang pemimpin mampu menyampaikan visi, misi, dan arahan secara jelas dan meyakinkan kepada tim. 2. Pengambilan keputusan, yaitu kemampuan pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat, terutama dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan. 3. Pengaruh dan inspirasi, yaitu seberapa baik seorang pemimpin mampu memotivasi dan menginspirasi tim untuk bekerja keras dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Yang keempat, efektivitas dalam manajemen tim, yaitu kemampuan untuk mengelola konflik, mendukung kerja tim, dan membangun kolaborasi di antara anggota tim. 5. Kinerja organisasi, yaitu pencapaian tujuan organisasi, baik dalam hal produktivitas, efisiensi, maupun pencapaian strategis jangka panjang. 6. Adaptabilitas, yaitu kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal. 7. Integritas, yaitu sejauh mana pemimpin bertindak dengan transparansi, kejujuran, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. 8. Peningkatan kapasitas tim, yaitu kemampuan pemimpin dalam mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim, termasuk memberikan dukungan untuk pelatihan dan pengembangan. Indikator-indikator ini membantu dalam mengukur efektivitas kepemimpinan dan memperbaiki area yang memerlukan peningkatan. Kemudian ada manfaat dari indikator kepemimpinan. Indikator kepemimpinan memiliki sejumlah manfaat penting yang dapat membantu meningkatkan kinerja pemimpin dan organisasi secara keseluruhan. Berikut beberapa manfaat utama dari indikator kepemimpinan. Yang pertama, evaluasi kinerja yang lebih terukur, yaitu indikator kepemimpinan memberikan ukuran yang jelas untuk menilai efektivitas seorang pemimpin, membantu organisasi memahami sejauh mana pemimpin tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Meningkatkan akuntabilitas, yaitu dengan adanya indikator yang terdefinisi dengan baik, pemimpin dapat lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Hal ini memicu kepemimpinan yang lebih transparan dan berbasis hasil. 3. Membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu indikator kepemimpinan memberikan data dan informasi yang berguna bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi, strategis, dan tepat waktu, baik untuk tim maupun organisasi. Yang keempat, mendorong perbaikan dan pembangunan diri, yaitu pemimpin dapat menggunakan indikator ini untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan keterampilan dan perbaikan yang dibutuhkan. 5. Menyelaraskan visi dan tujuan organisasi, yaitu indikator kepemimpinan membantu memastikan bahwa pemimpin berperan dalam mencapai visi dan tujuan organisasi dengan cara yang sejalan dengan misi dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. 6. Memperkuat motivasi dan keterlibatan tim,
yaitu indikator yang mencakup kemampuan pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi tim dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan produktivitas tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. 7. Mendukung keputusan pembangunan sumber daya manusia, yaitu dalam konteks pengembangan kepemimpinan, indikator ini bisa membantu atau manajemen dalam mengidentifikasi pemimpin yang siap untuk promosi, pelatihan, atau pengembangan lebih lanjut. Yang kedelapan, meningkatkan efektivitas organisasi, yaitu dengan mengevaluasi dan mengembangkan kualitas kepemimpinan melalui indikator yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasional secara keseluruhan. 9. Menyediakan alat untuk pengelolaan risiko, yaitu indikator kepemimpinan juga bisa mencakup kemampuan pemimpin dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang membantu organisasi mengurangi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi krisis. Dan terakhir, meningkatkan kepuasan stakeholder, yaitu ketika pemimpin dievaluasi dan dikembangkan dengan baik, mereka lebih mampu memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan komunitas. Dengan indikator kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat menilai kepemimpinan secara sistematis, memperbaiki kinerja jangka panjang, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan individu dan organisasi. Kemudian ada keunggulan dari indikator kepemimpinan. Keunggulan dari indikator kepemimpinan terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas seorang pemimpin dalam berbagai aspek. Berikut beberapa keunggulan utama dari indikator kepemimpinan. Yang pertama, pengukuran kinerja yang objektif, yaitu indikator kepemimpinan menyediakan ukuran yang konkret untuk menilai kinerja seorang pemimpin, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi efektivitas mereka secara objektif. 2. Identifikasi area pengembangan, yaitu dengan indikator kepemimpinan, organisasi dapat dengan mudah mengidentifikasi area di mana seorang pemimpin perlu memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mereka, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, atau manajemen tim. 3. Mendorong perbaikan berkelanjutan, yaitu penggunaan indikator yang jelas memungkinkan pemimpin untuk terus mengevaluasi diri dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka secara berkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi dan umpan balik. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas, yaitu indikator membantu menumbuhkan akuntabilitas karena pemimpin akan lebih bertanggung jawab atas pencapaian atau kekurangan mereka dalam setiap aspek yang dinilai. 5. Memfasilitasi delegasi yang tepat, yaitu dengan adanya pengukuran terhadap indikator seperti manajemen tim dan delegasi, pemimpin dapat memahami bagaimana mereka bisa mendelegasikan tugas dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan produktivitas keseluruhan organisasi. 6. Mendukung pencapaian tujuan organisasi, yaitu indikator kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, memastikan bahwa pemimpin selaras dengan visi dan misi organisasi, serta berkontribusi secara aktif terhadap pencapaian target. 7. Meningkatkan motivasi dan produktivitas tim, yaitu dengan mengukur kemampuan pemimpin dalam hal pengaruh dan motivasi, organisasi dapat memastikan bahwa pemimpin efektif dalam memberdayakan tim dan meningkatkan produktivitas mereka.
8. Adaptabilitas dan respons terhadap perubahan, yaitu indikator adaptabilitas membantu mengukur seberapa baik pemimpin bisa beradaptasi terhadap perubahan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Ini penting dalam dana bisnis yang selalu berubah. 9. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu indikator seperti kecerdasan emosional dan empati dapat membantu memastikan bahwa pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana kesejahteraan anggota tim diperhatikan, yang berdampak positif pada referensi karyawan dan budaya organisasi. Dan terakhir, pengelolaan resiko yang lebih baik, yaitu pengukuran terhadap kemampuan pemimpin dalam mengelola resiko membantu organisasi menghindari potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi krisis. Dengan indikator kepemimpinan yang tepat, organisasi tidak hanya dapat mengevaluasi kinerja pemimpin dengan lebih baik, tetapi juga mengarahkan mereka ke kebaikan yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Kemudian ada kelemahan dari indikator kepemimpinan. Meskipun indikator kepemimpinan memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan dalam evaluasi kepemimpinan. Berikut beberapa kelemahannya. Yang pertama, subjektivitas dalam penilaian, yaitu meskipun ada upaya untuk membuat indikator subjektif, mungkin banyak indikator kepemimpinan yang masih dipengaruhi oleh persepsi individu, sehingga menimbulkan penilaian yang subjektif. Misalnya, pengaruh atau motivasi bisa diukur secara berbeda oleh orang yang berbeda. 2. Fokus berlebihan pada pengukuran formal, yaitu indikator kepemimpinan seringkali terfokus pada aspek yang dapat diukur, seperti kinerja dan pencapaian target, sementara aspek-aspek lain yang lebih sulit diukur, misalnya budaya tim dan nilai-nilai moral, mungkin terabaikan. 3. Sulit mengukur kualitas intangible, yaitu beberapa aspek kepemimpinan seperti empati, kecerdasan emosional, atau pengaruh pribadi sulit untuk diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya gambaran yang lengkap tentang kepemimpinan yang efektif. 4. Kecenderungan memotivasi perilaku yang tidak autentik, yaitu pemimpin mungkin lebih fokus pada memenuhi indikator tertentu untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang dapat menyebabkan perilaku tidak autentik atau manipulatif. Ini bisa mengurangi integritas kepemimpinan sejati. Yang kelima, pengabaian konteks dan dinamika organisasi, yaitu indikator kepemimpinan seringkali tidak mempertimbangkan konteks spesifik dari situasi atau tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin di satu situasi belum tentu dapat diukur dengan indikator yang sama dan situasi lain. 6. Resistensi terhadap perubahan, yaitu jika indikator terlalu kaku dan tidak diperbarui sesuai dengan kebutuhan atau perubahan dalam organisasi, hal ini dapat menghambat inovasi atau adaptasi pemimpin terhadap situasi baru. 7. Beban administratif yang tinggi, yaitu mengelola dan melacak berbagai indikator kepemimpinan dapat menciptakan beban administratif yang tinggi, terutama jika pengumpulan data dan evaluasi dilakukan secara formal dan berkala. 8. Kesulitan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, yaitu beberapa indikator kepemimpinan bersifat kuantitatif seperti kinerja keuangan, sementara yang lainnya bersifat kualitatif seperti kecerdasan emosional.
menggabungkan kedua jenis data ini dengan cara yang bermakna bisa menjadi tantangan. Kemudian ada nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Key Performance Indicator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin antara lain, yang pertama, integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila dan ajaran tentang baik dan buruk. 2. Tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi. 3. Visi pemimpin. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. 4. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. 5. Keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. 6. Menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketujuh, beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. 8. Kemampuan berkomunikasi. Antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai suatu kebutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien. Dan terakhir, komitmen meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM. Kemudian ada manfaat dari nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan memberikan landasan yang kuat untuk membentuk perilaku dan keputusan seorang pemimpin. Berikut adalah beberapa manfaat dari nilai kepemimpinan. Yang pertama, meningkatkan integritas dan kepercayaan, yaitu pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi akan membangun kepercayaan dari tim dan pemangku kepentingan. Kepercayaan ini adalah dasar hubungan yang kuat dan produktif di tempat kerja. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu nilai kepemimpinan seperti empati, rasa hormat, dan kolaborasi membantu menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan harmonis. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. 3. Mendorong keputusan yang etis, yaitu pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai etis akan lebih cenderung membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk mencapai hasil jangka pendek. Ini membantu menjaga reputasi organisasi dalam jangka panjang. Yang keempat, menunjang visi dan misi organisasi,
yaitu nilai kepemimpinan menyelaraskan tindakan pemimpin dengan visi dan misi organisasi. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap langkah dan strategi yang diambil mendukung tujuan strategis organisasi. 5. Menguatkan loyalitas dan komitmen tim, yaitu karyawan lebih cenderung merasa terikat dengan pemimpin yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab. Nilai kepemimpinan membantu membangun hubungan yang lebih erat antara pemimpin dan tim, meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. 6. Membantu pemimpin dalam mengelola konflik, yaitu pemimpin yang memegang nilai-nilai seperti keadilan dan empati lebih mampu menangani konflik secara konstruktif, membantu menyelesaikan masalah tanpa menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. 7. Mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu nilai kepemimpinan seperti keterbukaan dan dorongan untuk pembelajaran berkelanjutan, menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dihargai dan inovasi didorong. Ini memberi ruang bagi karyawan untuk berkontribusi dengan cara-cara yang lebih kreatif. 8. Meningkatkan akuntabilitas, yaitu pemimpin yang berpegang pada nilai tanggung jawab dan akuntabilitas cenderung lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga membangun budaya di mana setiap individu merasa memiliki peran dalam kesuksesan organisasi. 9. Membangun keberlanjutan jangka panjang, yaitu nilai-nilai seperti keberlanjutan integritas dan keadilan memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang memperhitungkan dampak jangka panjang bagi organisasi, karyawan, dan masyarakat. Dan terakhir, memberikan contoh teladan, yaitu pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat menjadi teladan bagi karyawan, mendorong mereka untuk meniru perilaku tersebut dalam interaksi sehari-hari dan dalam menjalankan tugas mereka. Secara keseluruhan, nilai kepemimpinan menciptakan kerangka etis dan moral yang tidak hanya memperkuat kepemimpinan, tetapi juga mendorong budaya organisasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian ada keunggulan dari nilai kepemimpinan. Keunggulan dari nilai kepemimpinan terletak pada kemampuan nilai-nilai tersebut untuk memperkuat kepemimpinan yang efektif dan berdampak positif pada individu, tim, serta organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari nilai kepemimpinan. Yang pertama, membangun kepercayaan yang kuat, yaitu nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan transparansi membangun fondasi kepercayaan antara kepemimpinan dan tim. Kepercayaan ini meningkatkan keterlibatan, loyalitas, dan produktivitas karyawan. 2. Menginspirasi dan memotivasi tim, yaitu pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai seperti empati, rasa hormat, dan pengakuan terhadap kontribusi individu akan menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja lebih baik. Ini menciptakan semangat kolektif untuk mencapai tujuan bersama. 3. Menyediakan panduan untuk pengambilan keputusan, yaitu nilai kepemimpinan bertindak sebagai kompas moral yang membantu pemimpin membuat keputusan yang etis dan adil, bahkan dalam situasi yang kompleks atau penuh tekanan. Ini mencegah keputusan yang beresiko dan merugikan organisasi dalam jangka panjang. 4. Menciptakan budaya kerja yang positif, yaitu nilai-nilai seperti kerjasama, inklusi, dan keterbukaan berkontribusi pada terciptanya budaya organisasi yang positif dan harmonis. Karyawan yang merasa dihargai, didengarkan, dan termotivasi
untuk memberikan yang terbaik. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas pemimpin, yaitu pemimpin yang secara konsisten berpegang pada nilai-nilai positif akan dihormati dan dipercaya oleh tim, rekan kerja, dan pemangku kepentingan eksternal. Kredibilitas ini memperkuat otoritas kepemimpinan dan memudahkan implementasi kebijakan. 6. Meningkatkan potensi karyawan, yaitu nilai kepemimpinan yang berpusat pada kesejahteraan karyawan dan pengembangan individu, membantu menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan merasa nyaman dan terlibat. Hal ini berdampak pada peningkatan retensi karyawan dan mengurangi penggantian tenaga kerja. 7. Meminimalkan konflik, yaitu dengan memegang nilai-nilai seperti keadilan dan rasa hormat, pemimpin dapat mengurangi potensi konflik di dalam tim. Jika konflik muncul, nilai-nilai ini membantu pemimpin menyelesaikannya dengan cara yang konstruktif. Yang kedelapan, mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yaitu nilai-nilai seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini memperkuat reputasi organisasi sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. 9. Mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu nilai-nilai seperti keterbukaan terhadap ide-ide baru dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru, menciptakan lingkungan di mana inovasi dapat berkembang. Ini mendorong tim untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru untuk tantangan organisasi. Dan terakhir, memberikan contoh yang baik, yaitu pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai kepemimpinan secara konsisten menjadi teladan yang kuat bagi tim. Mereka tidak hanya mengarahkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang menginspirasi karyawan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang sama. Secara keseluruhan, nilai kepemimpinan memperkuat dasar kepemimpinan yang efektif dengan memandu perilaku, peningkatan etika kerja, dan menciptakan dampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi organisasi dan para pemangku kepentingan. Kemudian ada manfaat positif dalam pengendalian kinerja pegawai melalui sistem KPI. Yang pertama, kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai. 2. Setiap pegawai juga menjadi lebih paham mengenai hasil kerja yang diharapkan darinya. Hal ini akan mendorong pegawai bekerja lebih optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis. Dan terakhir, dapat dijadikan dasar untuk pemberian reward dan penilaian pegawai. Dengan demikian, pegawai yang kinerjanya lebih bagus akan mendapatkan reward sebaliknya yang kerjanya kurang baik akan mendapatkan
Punishment. KPI merupakan matrik baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Key Performance Indicator biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. Matrik Key Performance Indicator menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan, serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan objek strategi dan dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ciptaan organisasi, dilihat dari sudut pandang capaian kinerja individu atau unit kerja. KPI merupakan salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan oleh organisasi. Penyusunan Key Performance Indicator atau KPI membutuhkan kejelasan tersendiri untuk memastikan keunikan setiap organisasi, di mana satu indikator yang digunakan oleh sebuah organisasi tidak dapat serta-merta diterapkan oleh organisasi yang lain. Sebuah metrik dikatakan sebagai KPI ketika memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki target, yakni target apa yang hendak dicapai serta waktu yang diperlukan untuk meraih target tersebut. 2. Berorientasi pada outcome. Jadi tidak sekedar output atau hasil dari proses, sebab outcome berpengaruh secara signifikan. Key Performance Indicator merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Dengan ketentuan di antaranya, yang pertama, indikator KPI harus bersifat terukur, harus bisa dihitung atau diukur. 2. Indikator KPI juga merujuk pada hasil kerja kita atau output kerja. 3. Ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur atau measurable. 4. Ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Dan terakhir, biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran berlebihan yang tidak hanya memberi nilai tambahan. Peran pemimpin dalam penerapan KPI. Yang pertama, secara periodik atau setahun sekali. Nilai Key Performance Indicator dihitung oleh pegawai dan atasannya. Dalam pengisian tabel Key Performance Indicator, pegawai dan atasan harus memberikan tanda tangan persetujuan pada kolom yang sudah ada di lembar penilaian. 2. Selain itu, dalam proses pengisian itu, peran aktif dan para atasan sangat diharapkan sehingga proses pengembangan kinerja dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan agar atasan melakukan pertemuan secara periodik dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk membahas pencapaian Key Performance Indicator dari masing-masing staf. 3. Pengelolaan kinerja SDM merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan bisnis perusahaan. Diharapkan sistem Key Performance Indicator yang diterapkan akan mampu mendorong kinerja pegawai secara berkesinambungan. Pada gilirannya, hal ini juga akan ikut membantu peningkatan kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian hal yang harus diperhatikan sebelum menetapkan Key Performance Indicator. Yang pertama, menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Memiliki bisnis
memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas, menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dan terakhir, memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Kemudian ada syarat KPI yang baik. Yang pertama, kompatibel dengan kemampuan organisasi mengkomunikasikan strategi evaluasi atau pengukuran kinerja. Kemudian fokus evaluasi atau pengukuran secara optimal terhubung dengan isu-isu strategis dalam organisasi. Kemudian bersifat kuantitatif dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. Selanjutnya, frekuensi pemutakhiran berbasis nilai manfaat bagi organisasi. Indikator pada instrumen KPI bersifat reliable, dapat dikuantifikasi dan dapat digunakan secara berulang-ulang, memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja. Kemudian hasil berkemungkinan dapat diperbandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain terkait dengan ketersediaan sumber daya dan data, validitas pengukuran yang memenuhi standar terkini, dan yang terakhir, biaya yang ditimbulkan oleh implementasi KPI tidak lebih besar dari nilai yang diperoleh oleh organisasi. Kemudian ada menyusun Key Performance Indicator. Yang pertama, tahapan pada penyusunan KPI adalah menyusun tujuan besar KPI dan implementasinya. Organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik dalam penyusunan alat kerja evaluasi ini. Tujuan menggambarkan target strategi yang akan dicapai apabila KPI diterapkan pada sebuah organisasi. 2. Menentukan unit analisis. Unit analisis harus disusun dengan rinci dengan definisi operasional yang dapat dipahami dan jelas. Kesalahan membuat unit analisis dan definisi operasional dapat mengamburkan validitas hasil yang diperoleh menggunakan instrumen KPI. Unit analisa sering juga dikenal dengan unit kerja utama atau AKU. AKU menjelaskan bagian yang menjadi sasaran evaluasi menggunakan instrumen KPI. Yang ketiga, menyusun item evaluasi. Item evaluasi ideal dalam KPI tidak melampaui jumlah 15 butir item. Item ini perlu terfokus pada unit analisis yang jelas. Total skor pada seluruh item adalah 100%. Indeks juga dapat digunakan sebagai standar ukuran. Rega nilai atau definisi pada setiap rega perlu didefinisikan secara tepat agar temuan menjadi bermakna. Yang keempat, pembobotan berbeda pada setiap butir juga dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas pada setiap organisasi yang tentu berbeda. Hal ini tergantung dengan nilai penting setiap butir yang melekat pada setiap aspek yang dinilai. Kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik yang efektif sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, krisis finansial, serta ancaman kesehatan dan keamanan. Kepemimpinan yang baik harus melibatkan kolaborasi antar sektor publik, privat, dan sipil, serta fokus pada melayani masyarakat dan menjaga nilai-nilai publik. Ada kritik terhadap pendekatan manajemen publik yang lebih menekankan kinerja finansial dibandingkan layanan publik. Dalam menghadapi tantangan ini,
Pemimpin masa depan perlu dilatih dengan perspektif yang tepat dan mampu mengatasi tantangan yang bersifat global. 1. Substansi, yaitu terdapat ancaman global, yaitu tantangan tentang isu terorisme dan keamanan, persoalan lingkungan, global warming, dan ancaman kesehatan publik seperti avian flu. 2. Isu finansial, yaitu infrastruktur, fasilitas, kesehatan, dan bantuan sosial perlu dibandingkan dengan gerakan anti pajak, batasan sumber daya, dan ketimpangan fisikal. Kemudian tantangan demografi, semakin lanjut usia para kelompok orang tua dan kemunduran generasi pemimpin pemerintah, isu migrasi yang berbasis akulturasi, diskriminasi, dan diskolasi ekonomi. 2. Proses, yaitu terdapat sinisme dan alienasi yang luas. Rendahnya kepercayaan ke institusi pemerintah dan institusi besar. Perlunya transparansi dan standar etika lebih tinggi. Perlunya kinerja pemerintah yang lebih tinggi dan pengukuran kinerja yang lebih baik. Kemudian menjaga prinsip akuntabilitas, yaitu perlunya keterbukaan pada organisasi pemerintah. Kemudian kecepatan komunikasi modern, yaitu menghemat waktu dalam meningkatkan alternatif dan keputusan. Membedakan substansi dan proses adalah salah satu perspektif yang membantu pemahaman dan juga pendekatan ke isu terkait. Kemudian kepemimpinan sektor publik versus privat. Kepemimpinan sektor publik masih tertinggal dibandingkan sektor privat. Meskipun diterapkan secara luas, seringkali model kepemimpinan publik mengadopsi dari sektor privat dan berfokus pada figur politik besar. Padahal kepemimpinan publik lebih kompleks dan mencakup hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pendekatan tradisional yang menganggap pemimpin sebagai individu heroik tidak lagi relevan. Diperlukan model kepemimpinan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman modern. Peran kepemimpinan dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi berbeda di sektor publik. Manajemen berfokus pada keteraturan dan proses rasional, sedangkan kepemimpinan melibatkan perubahan dan inovasi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pemimpin sektor publik harus mampu menjalankan keduanya untuk mengatasi tantangan kompleks, menenangkan publik satu saat krisis, dan mendorong reformasi. Namun kajian sering terbatas pada pemimpin senior tanpa cukup menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kemudian kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik mengacu pada tindakan atau perilaku yang membawa pemimpin untuk mempengaruhi dua orang atau lebih secara bersamaan. Dalam kepemimpinan tersebut, masyarakat diarahkan untuk, yaitu yang pertama, menyetujui penetapan visi dan misi yang bertujuan menjaga kesatuan sebuah kelompok dan organisasi untuk masa depan, membawa organisasi positif dan menciptakan standar kerja yang tinggi, dan memberikan semangat kerja serta kepercayaan kepada tim. Yang terakhir, berhasil mendorong tindakan kolektif dalam berorganisasi. Kemudian kualitas yang harus dimiliki pemimpin publik, yaitu yang pertama, mampu menetapkan visi organisasi, tetap fokus pada tujuan, mampu melakukan perencanaan pengorganisasian, memberi kekuasaan pada orang lain,
menguasai teknik pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan organisasi, dan terakhir kelompok bangunan dan pemeliharaan dalam kelompok. Kemudian ada kepemimpinan privat. Kepemimpinan privat menyangkut penanganan secara individu bagi seorang pemimpin. Tugas dari kepemimpinan privat ini seperti penilaian kinerja seseorang dalam suatu organisasi, serta memberikan semangat kepada setiap individu dalam kelompok atau organisasi tersebut. Kepemimpinan pribadi bisa mengurangi beberapa perilaku yang kurang baik dari setiap individu. Kemudian kualitas yang harus dimiliki pemimpin privat. Kualitas yang harus dimiliki pemimpin privat atau dalam konteks organisasi atau perusahaan, yaitu meliputi yang pertama visi strategis, yaitu mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi yang jelas untuk masa depan perusahaan, serta merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Kemampuan pengambilan keputusan, yaitu mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan. 3. Keterampilan komunikasi, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, baik secara lisan maupun tulisan, serta mendengarkan dengan baik. 4. Kemampuan memimpin tim, yaitu mampu membangun, memotivasi, dan mengelola tim yang beragam, serta menciptakan suasana kerja yang positif. 5. Integritas dan etika, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai etika, transparansi, dan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. 6. Keterampilan manajemen waktu, yaitu mampu mengelola waktu dengan efisien, menyusun prioritas, dan menghindari penundaan. Yang ketujuh, fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan lingkungan bisnis yang dinamis. 8. Kemampuan negosiasi, yaitu mampu melakukan negosiasi yang efektif dengan mitra, klien atau pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 9. Keterampilan analitis, yaitu mampu menganalisis data dan informasi untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang yang dapat mempengaruhi organisasi. Dan terakhir, fokus pada hasil, yaitu memiliki orientasi hasil yang kuat, selalu berusaha untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja organisasi. Kualitas-kualitas ini membantu pemimpin privat untuk memimpin organisasi secara efektif dan mencapai tujuan bisnis. Kemudian ada jenis organisasi berdasarkan kepemilikan dan tujuan. Yang pertama, organisasi milik pemerintah adalah sebuah organisasi publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memberikan layanan dan bukan untuk mencari keuntungan, karena organisasi ini merupakan bagian atau elemen dari komunikasi sebuah negara untuk memberikan layanan kepada warganya milik sebuah organisasi. Yang kedua, organisasi milik swasta adalah tujuan utama untuk dibentuk dengan individu atau kelompok dengan mencari keuntungan atau laba. Organisasi ini bergerak di berbagai bidang dan kadangkala juga bergerak di bidang yang sama dengan organisasi bentukan pemerintah atau publik. Perbedaan antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta adalah mengenai fokus sasaran yang hendak dicapai. Organisasi pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat atau publik atau tinjauan untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan organisasi swasta bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit sebesar-besarnya, atau memberikan layanan kepada orang-orang tertentu atau terbatas. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.